Kali ini potret berkesempatan kembali mengeksplor kekayaan dan keindahan alam Takengon, Aceh Tengah. Tanah bertuah yang berada di dataran tinggi Gayo. Gayo bukan hanya surga bagi para pecinta kopi, tetapi juga rumah bagi komoditas unggulan lain. Salah satunya seperti tembakau yang juga memiliki kualitas tinggi. Ya pemirsa, ada kopi dan juga danau laut tawar. Itu tandanya saya sudah balik lagi ke Takengon, Tanah Gayo. Dari ladang hingga pengolahan, kami menyelami jejak emas hijau yang tumbuh subur di tanah ini. Takengon memang dikenal dengan kopi terbaik dunia, tapi kekayaan alamnya lebih dari itu. Tanah yang subur memberi kehidupan bagi banyak hasil pertanian dan perkebunan. Keindahan alam Gayo dengan danau laut tawar sebagai primadonanya juga selalu dirindukan. Mari kita telusuri kekayaan dan keindahan yang dimiliki Tanah Gayo. Bagi saya, Takengon adalah rumah. Kembali ke sini seperti mengisi lagi energi yang telah berkurang. Kota yang berada di ketinggian ini adalah kota yang nyaman dan tenang. Memiliki tradisi, bahasa, dan budaya yang pantang jika hilang. Hingga kini semua kekayaan yang dimiliki masih terus terjaga sampai nanti. Takengon, tanah yang diberkati. Seperti nama kafe ini, Totor Pamulo, yang berarti jembatan pertama. Ngopi di sini juga akan jadi jembatan permulaan untuk kita kembali mengeksplor Tanah Gayo. Oh ya, yang menarik, pemilik Totor Pamulo Cafe ini adalah seorang petani kopi. Jadi sudah pasti kopi yang disajikan berasal dari ladang kopi miliknya sendiri yang ada di sekitar kafe ini. Dari kebun sampai ke gelas kopi, semuanya diproses sendiri. Wah, keren ya pemirsa. Jika datang ke sini, tak lengkap rasanya jika tidak menyicipi kopi Gayo yang mendunia. Menyuguhkan cita rasa yang kaya dari dataran tinggi Gayo. Baru saja menginjakkan kaki di Takengon, hawa sejuk langsung menyapa saya. Kota ini selalu menyuguhkan pesona alam yang luar biasa indah. Lanskap pegunungan yang memukau dengan jaminan kedamaian yang bisa dirasakan di setiap sudutnya. Ya pemirsa, ada kopi dan juga danau laut tawar. Artinya saya sudah kembali lagi ke Tanah Gayo. Ya kali ini saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk melihat ya keindahan alam danau laut tawar dan juga Takengon, Tanah Gayo yang sangat subur. Ada banyak hal menarik, tapi kali ini bukan tentang kopi. Kita akan cari tahu nanti. Salah satu daya tarik utama tanah ini adalah Danau Laut Tawar. Sebuah mahakarya indah dari Sang Pencipta yang dihadiahkan untuk masyarakat Gayo. Menciptakan pesona yang begitu menggugah hati. Saya kembali melanjutkan perjalanan
menuju salah satu tempat untuk mengetahui geliat pertanian yang ada di sini. Ya, pemirsa, kali ini kita udah sampai di Galeri Kopi Indonesia, tapi kali ini bukan mau ngobrolin tentang kopi ya, tapi tentang tembakau di Tanah Gayo yang kini ini juga menjadi primadona. Yuk, kita ke dalam. Takengon yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik, menyimpan sebuah rahasia lain yang tak kalah memikat, yaitu pertanian tembakau. Ini adalah sebuah komoditas unggulan yang tumbuh subur di tanah dataran tinggi Gayo. Tanaman endemik yang satu ini telah menjadi bagian penting dalam perekonomian dan budaya lokal jauh sebelum kopi Gayo mulai mendapat perhatian global. Kenapa? Sudah ada tatanan harga satu. Di sini saya banyak berbincang tentang geliat pertanian tembakau. Tanaman ini menyimpan sejuta manfaat tersembunyi. Mulai dari menjadi pestisida alami, berperan dalam pengobatan tradisional, hingga menawarkan potensi nikotin untuk perawatan kulit. Sungguh, ini sebuah kekayaan yang jarang terungkap, namun memiliki daya tarik yang begitu memikat untuk dijelajahi lebih dalam. Terima kasih banyak juga nih udah datang ya, dan tadi kita udah dengar juga sedikit banyak tentang tembakau. Nah, kalau Bapak sendiri udah berapa lama sih Pak mulai menanam tembakau dan sampai hari ini seperti apa kondisi perkebunan tembakaunya Bapak begitu? 2017 kami sudah memulai mengembangkan tembakau. 2000 berapa? 2017. 2017. Ya, 2017. Jadi kami sudah mengembangkan tembakau, beberapa jenis tembakau, bukan hanya tembakau Gayo. Artinya tergantung permintaan. Ya. Ada bantuan dari pemerintah untuk mendorong bagaimana untuk meluaskan penanaman. Karena di penanaman juga ada bagi hasil cukainya. Harganya lumayan. Baik. Dalam 2 tahun ini terus meningkat. Karena kita dulu kan mengharapkan rajang halus lagi. Tapi saya pengen tahu lebih lanjut juga nih Pak, mungkin ngelihat secara langsung kali ya Pak. Mungkin kalau ada waktu kita pengen langsung mengunjungi kebun-kebun tembakaunya. Tapi kalau untuk sekarang yang ada di lokasi kita, apa yang bisa kita lihat? Gimana Pak, langsung? Tak jauh dari kedai kopi, saya diajak untuk melihat proses pengeringan tembakau ke rumah pengeringan milik Pak Salme. Setelah daun dipetik, daun tersebut kemudian menjalani proses pengeringan selama beberapa minggu. Disinilah daun-daun tembakau dibiarkan mengering dengan penuh perhatian. Jadi alhamdulillah atas kerja keras pemerintah beserta masyarakat untuk pasaran daripada tembakau ini semakin baik, sehingga untuk mendapatkan peningkatan pendapatan petani semakin meningkat. Baik. Maka kami harap nanti ke depan dari pemerintahan kami sangat mendukung sehingga nanti cukai juga akan meningkat. Kemudian untuk teknis-teknisnya nanti kami sepakati bagaimana di tingkat petani, apa-apa saja yang kita butuhkan. Kemudian nanti di tingkat perusahaan, terutama nanti dari rumah bangsal atau pengeringan tembakau sampai nanti ke pabrikasinya. Saya melanjutkan perjalanan menuju pemukiman masyarakat untuk mengamati lebih dekat kehidupan para petani tembakau yang ada di sini. Hampir di sepanjang jalan yang saya temui, saya menemukan tembakau yang telah dirajang
tengah dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ini ada tembakau-tembakau yang sudah dirajang dan sedang dijemur. Dan sekarang kita juga udah bisa mencium ya aroma tembakaunya yang memang sangat kuat dan khas sekali nih dari Tanah Gayo. Kita mungkin mau coba untuk ketemu petaninya yang kabarnya kalau jam segini tuh mereka lagi pada ngerajangin juga nih sambil menjemur tembakau-tembakaunya. Yuk. Ini akan jadi pemandangan sehari-hari jika pemirsa berkunjung ke sini. Nah, ini ada ibunya yang lagi ngerajang nih. Yuk kita samperin. Halo Ibu. Wah, ini ibunya lagi. Oke. Ini tembakau yang sudah dirajang begini ya Bu, yang masih belum dijemur ya? Lalu saya juga melihat proses perajangan daun tembakau yang masih menggunakan peralatan sederhana. Assalamualaikum. Halo Pak. Wah, ini saya mengganggu aktivitasnya Bapak nih hari ini. Saya tadi keliling. Nah, jadi seperti ini pemirsa. Proses perajangan daun tembakau sebelum dikeringkan. Biasanya Pak Taufik ini bisa mendapatkan 80.000 hingga 100.000 rupiah untuk setiap kilo tembakau kering yang ia jual. Berarti emang benar ya Pak, tembakau ini udah ada sejak zaman nenek moyang sebelum-sebelumnya? Ya, kami dari kakek sampai ke buyutnya pun Udah nanam tembakau? udah tembakau, Wow. penghidupan. Wow, luar biasa ya. Ini ya Pak. Jadi memang sejak dulu, bahkan sebelum adanya tanaman kopi, masyarakat Gayo sudah lebih dulu menanam tembakau. Bapak, kalau gitu terima kasih banyak. Saya pamit dulu, Ibu ya. Sukses terus nih, mudah-mudahan makin baik ke depannya. Iya, Assalamualaikum. Ya pemirsa, kali ini setelah dari sini kita akan coba ngelihat langsung ya kebun-kebun tembakaunya. Kabarnya di sini juga ada seorang pengepul ya. Namanya juga kebetulannya sama, Nanda juga gitu, dan kita akan coba samperin kakaknya dan kita akan lihat secara langsung ya seperti apa kebun tembakau yang ada di sini. Yuk. Pemirsa, kita udah sampai di kebun tembakau, tapi ini tembakaunya numpang ya di tanaman cabai. Nah, kenapa ini jadi tanaman tumpang sari? Kita langsung coba tanyain sama kakak petani yang udah ada di sini. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Waalaikumsalam. Kak Nanda ya? Iya, benar. Ini gimana Kak? Kalau kebun kita sekarang tembakaunya lagi numpang di tanaman cabai. Tanaman cabai ya. Gimana sih Kak sebenarnya kenapa si tembakau ini juga apa manfaatnya nih untuk tanaman cabai? Oh iya, jadi gini, tembakau ini adalah salah satu tumpang sari dari tanaman cabai. Kenapa kita tanam? Karena dia akan mengurangi hama dari cabai tersebut. Baik. Jadi cabai ini banyak hamanya Bang, jadi hamanya inilah yang disedot oleh tembakau ini. Jadi ini sebagai pelindung alami ya, jadi Iya, nggak perlu benar. pakai pupuk berlebihan. Tidak perlu. Atau ini zat kimia berlebihan, tapi cukup pakai Daun daun tembakau. tembakau. Jadi kalau memang dipegang, ini daunnya agak sedikit Lengket, ya, iya Kak? benar. Jadi biasanya daun tembakau yang dipanen itu sampai selebar apa Kak? Selebar 1 meter, bisa lebih dari 1 meter. Kalau ini sekitar 80 atau 50 cm. Oke, jadi ini sebenarnya harus masih menunggu lagi. Iya, masih menunggu lagi Baru bisa proses. dipanen, Iya ya? benar Mas. Berarti untuk berapa hari sekali kita bisa panen si 3 hari sekali bisa, seminggu sekali juga bisa. Dari Desa Kenawat, kita mengitari Danau Laut Tawar menuju salah satu spot wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Goa Putri Pukas. Ya pemirsa, kali ini saya sudah sampai di salah satu objek wisata yang cukup terkenal ya di Takengon ataupun juga di Tanah Gayo.
Ini adalah tentang legenda ataupun juga cerita dari yang namanya Putri Pukes. Di dalam kita juga akan mencari tahu dan melihat secara langsung ya, seperti apa cerita rakyat yang sangat terkenal di Tanah Gayo ini. Yuk kita ke dalam. Halo, Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nanda dari The ITV Pak. Ya. Kita tadi lewat dan keliling di Takengon, kebetulan juga main di seputaran Danau Tawar dan melihat ada salah satu objek wisata ya Pak, Putri Pukes. Nah saya pengen tahu nih Pak, seperti apa sih sejarah ataupun juga cerita rakyat dari Putri Pukes sendiri? Ini ceritanya ini kan pengantin baru dari Kampung Notar sebelah danau. Mau antar balik dia tempat suaminya ke Benar Meriah. Jadi amanah orang tuanya, kalau pergi kamu tempat suamimu udah saya izinkan, tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang. Baik. Kebetulan di luar datang hujan, badai petir angin kencang, masuk dia berlindung dalam goa. Sampai dalam goa ini dia teringat sama orang tua, menoleh ke belakang, lama-lama dia mengeras jadi batu. Habis itu dia nangis, keluar air mata nggak mau berhenti, lama-kelamaan air mata si putri membeku jadi batu. Kami pun berkeliling melihat seisi goa. Di sini terdapat sebuah sumur yang airnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ya, cerita rakyat ini memiliki pesan moral yang mendalam ya pemirsa. Bahwa kita harus senantiasa patuh dan berbakti pada kedua orang tua. Kali ini saya memutuskan untuk nginap di salah satu glamping terbaik di seputaran Danau Tawar. Namanya AM Revival. Meskipun nginap di tenda, tapi kita akan mendapatkan fasilitas bintang 5 pemirsa. Siang berganti malam. Setelah seharian penuh berkeliling, sekarang waktunya untuk rehat sejenak. Menikmati syahdu dan indahnya Danau Tawar di kala malam. Ya, selamat malam pemirsa. Malam ini kita stay di AM Revival. Dan kita lagi ada di benar-benar di atas Danau Tawar ya. Dan malam ini suasananya sangat syahdu sekali, sangat tentram dan kayaknya kita lihat tadi di sana ada anak-anak muda Gayo yang mereka lagi pada masak-masak. Kita mau coba ikutan dan kita lihat ya akan masak apa sih mereka. Yuk. Halo, selamat malam. Hai, malam. Nah, ini udah pada masak-masak. Iya nih Bang. Ini masak apa ya? Ini namanya masam jing telur. Apa? Masam jing telur. Masam jing telur. Oh, ini masakan Gayo? Iya. Wah. Terus kalau bumbu yang khas biasanya yang dipakai di masakan ini apa? Sebenarnya basic aja ya bumbunya, tapi perbedaannya kita ada nambahin yang namanya daun kegarang. Terus biasanya orang-orang dia punya ciri khas yang asem gitu. Nah, kita pakai jeruk sayur. Nah, jeruk sayurnya itu beda dari yang lain. Berarti itu emang yang jadi andalan juga tuh rasanya jeruk ini ya? Iya. Ini jeruk apa sih? Ini namanya jeruk sayur. Oh, tapi iya? kayak rata-rata berbeda dari yang lain. Karena biasanya orang pakai jeruk nipis gitu. Nah, di sini jeruk sayur. Jeruk sayur. Beda ya? Beda. Ini tuh Pak. Ya, kami taring. Oke, ini pancinya udah kosong. Kita lanjut apa? Nah, kita mau masak pucuk jipang sekarang. Kita mau numis. Ini agak mercik nih ya. Berarti emang masakan Gayo ini identik sama yang seger-seger gitu kali ya? Iya, betul Bang. Kayaknya udah mateng deh, matiin kompornya. Aromanya ini ya, luar biasa. Berarti ini ada apa aja makanannya, Siska? Nah, ini ada masam jing telur. Yang ini nih ada tumis pucuk jipang sama cecah terong agur. Jadi ini tuh emang udah
paket komplit yang nggak bisa dipisahkan betul, tiga-tiganya. betul. Oke, kita coba icip. Ini bener. Kalau yang familiar tuh mirip-mirip tom yum, tapi yang ini tuh kayak lebih seger. Tapi pakai telur juga enak sih rasanya. Enak kan? Kabut tipis menyelimuti danau. Sementara matahari perlahan menampakkan diri, menyinari perbukitan hijau yang mengelilingi Danau Laut Tawar. Suasana magis yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Halo, selamat pagi pemirsa. Wah, sangat luar biasa ya suasana pagi di Danau Laut Tawar, dan sangat senang bisa kembali merasakan suasana yang seperti ini di tempat ini. Dan kali ini saya akan mengajak Anda ya untuk beraktivitas, karena kita akan cobain beberapa wahana ada di IM Revival. Assalamualaikum Bang Andi. Ya, Waalaikumsalam Bang Anda. Wah, ada lagi nih Bang Anda. Halo Bang Ara. Wah, senang sekali nih bisa datang lagi ke sini. Iya benar Bang Anda. Tapi yang kali ini tempatnya ternyata di Danau Bang. Danau Ya. Tawar. Yang lalu ya di pinggir sungai, Bang. Di pinggir sungai sama Arun Jeram. Tapi di sini langsung di atas air juga, tapi dengan wahana yang beda Bang. Oke. Izin Bang, sambil cerita-cerita kita enaknya naik kapal aja yuk. Naik kapal kita? Oh. Langsung kita di tengah danau aja mungkin ya. Wah, sambil ngobrol ya? Bener Bang. Boleh. Berarti ini udah 6 bulan ya Bang? Iya, jalan 6 bulanan Bang Nanda. Salah satu wahana yang bisa dinikmati di sini adalah mengelilingi Danau Laut Tawar dengan kapal wisata ini, pemirsa. Ini namanya perahu KM Dalwita Indah Wisata Bang Nanda. Kalau orang nggak naik kapal besar ini kayak ada yang kurang, masih ada ini ya. Gitu kan. Jadi emang harus ngelilingi Danau Laut Tawar pakai ini ya? Iya, bener banget. Dan kayaknya kapalnya dari tadi saya nggak ngeliat yang lebih besar dari kita punya ini ya Bang? Bang. Jadi yang 2 tingkat, alhamdulillah masih ini Bang. Yang lainnya nggak luas tapi nggak kapasitas besar gini Bang kan. Ini bisa sampai berapa orang Bang kalau sekali jalan? Mungkin 40-50 mungkin bisa Bang. 40-50 ini udah bisa sekali jalan ya? Benar Bang. Oke. Untuk kita bisa nikmatin ya naik kapal seperti ini budgetnya berapa sih Bang? Per orang 25.000 aja Bang dia. 25.000 aja, tapi Iya, kita udah bener. bisa lihat ini. Wah, ini jadi kali pertama saya menyusuri Danau Laut Tawar dengan kapal seperti ini. Airnya yang tenang, udaranya yang sejuk, serta suguhan pemandangan luasnya danau yang dikelilingi oleh bukit hijau yang menjulang, benar-benar membawa kedamaian. Takengon memang bukan sekedar destinasi, tetapi sebuah kisah tentang tanah yang subur, budaya yang kaya, dan alamnya yang begitu menawan. Tanah ini selalu punya cara untuk membuat siapa saja jatuh hati, memberikan kesan mendalam yang membuat kita ingin selalu kembali ke Tanah Gayo. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.